selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Akhirnya, Bayu Hanggara alias pendekar Pulau Neraka berhadapan dengan Nyai Lumping. Siapakah yang lebih unggul? Yuk, langsung saja simak video kali ini. Bocah setan, monyet buntung. Nyai Lumping langsung memaki-maki tak karuan sambil berkelit menghindari terjangan senjata pipi yang bergerigi 6 itu. Sementara pertarungan di tempat lain terus berlangsung sengit. Belum ada satu pihak pun yang kelihatan bakal unggul. Rupanya kekuatan mereka cukup berimbang juga. Dan Bayu sudah kembali bertarung jarak dekat dengan Nyai Lumping. Namun sedikit pun dia tidak memberi kesempatan lagi pada perempuan tua itu untuk merapalkan ilmu sihirnya. Dia sudah merasakan kehebatan ilmu sihir perempuan itu dan menyadari tidak akan mampu untuk menandingi kekuatan ilmu sihirnya. Hiya! Hiya! Dalam ilmu sihir, Nyai Lumping memang sangat ditakuti. Namun dalam ilmu olah kanuragan, dia masih bisa ditandingi meskipun tingkatannya juga tinggi. Dan kini, Nyai Lumping benar-benar merasa kewalahan menghadapi gempuran Bayu yang sama sekali tidak memberi kesempatan lagi padanya untuk mempergunakan kekuatan sihirnya. Nyai Lumping semakin geram saja karena racun yang mengendap dalam tubuhnya mulai terasa bekerja. Kini napasnya mulai sesak dan persendiannya juga terasa nyeri. Tapi bagaimanapun juga, dia harus tetap menghadapi Bayu yang menyerang dengan kesetanan. Dia benar-benar sudah tahu kelemahanku, dengus Nyai Lumping dalam hati. Namun diam-diam, Nyai Lumping segera merapalkan salah satu ilmu sihirnya. Tampak sepasang bola matanya jadi berwarna merah bagai darah menggumpal. Kemudian ia melesat mundur dan pada saat Bayu hendak merangsek, tiba-tiba dari kedua mata perempuan tua itu meluncur sinar merah. Bayu tersentak kaget. Buru-buru dia melompat ke samping dan sinar merah itu langsung menghantam tanah hingga segera menimbulkan suara ledakan yang dahsyat. Bukum! Debu tampak mengempul dari hantaman sinar merah itu. Kali ini Bayu benar-benar dibuat jungkir balik menghindari sinar-sinar merah yang terus-menerus meluru ke arahnya. Bayu, jangan pandang matanya, ikutin saja gerakan kakinya. Jangan kau hiraukan sinar-sinar merah itu, tidak akan berbahaya bagimu. Tiba-tiba terdengar bisikan halus di telinga Bayu. Sejenak Bayu tersentak, dia sudah kenal betul dengan suara itu. Suara Eyang Gardika gurunya. Maka tanpa membuang waktu lagi, Bayu kemudian mengalihkan perhatiannya pada gerakan kaki Nyai Lumping. Dan dia membiarkan saja sinar-sinar merah itu menghajar tubuhnya. Aneh, sinar merah itu bisa tersedot ke dalam senjata cakra di pergelangan tangannya. Bayu tampak tersenyum. Dalam hati, dia mengucapkan terima kasih pada gurunya yang telah membantunya itu. Kini pendekar Pulau Neraka itu terus bergerak mengikuti setiap gerakan kaki Nyai Lumping. Lalu sedikit demi sedikit dia berusaha mendekatkan jaraknya. Dan begitu jaraknya tinggal satu batang tombak lagi, Bayu segera melenting dan mengebutkan tangan kanannya dengan cepat. Wus! Nyai Lumping langsung memekik terperangah. Buru-buru
dia melompat mundur seraya berkelit ke samping, tapi terjangan yang datang secara beruntun itu membuatnya kelabakan. Lebih-lebih dalam keadaan mata yang sedang mengandung kekuatan ilmu sihir, penglihatan Nyai Lumping pun terhalang. Hea! Seketika, Bayu mencobloskan dua jarinya ke mata Nyai Lumping yang memerah membara. Nyai Lumping segera menjerit melengking tinggi. Dan belum lagi perempuan tua itu sempat menyadari apa yang terjadi, mendadak saja telinganya seperti terpanggang. Dan memang Bayu menusuk telinga perempuan itu dengan menggunakan sebatang ranting yang dipungutnya dari tanah. Bayu kemudian melompat mundur sejauh 3 batang tombak, dan dengan kecepatan penuh dia langsung melontarkan senjatanya. Wuss! Seketika cakra maut yang berwarna keperakan itu melesat cepat dengan suara mendesing. Terus, tentu saja Nyai Lumping gelagapan karena mata dan telinganya tidak lagi berfungsi. Maka tanpa ampun lagi, cakra itu langsung memenggal kepalanya. Terus, Bayu segera menangkap cakra yang tengah kembali kepadanya, dan dia langsung melenting cepat sambil mengarahkan kakinya ke tubuh wanita tua itu. Secara beruntun, kedua kaki pendekar pulau neraka itu menghajar tubuh tua yang bungkuk itu. Tubuhnya Lumping terjerengkang dan ambruk ke tanah dengan keras. Kepalanya mengelinding terpisah agak jauh. Sejenak, Bayu masih berdiri tegak dengan napas memburu. Baru kali ini, dia benar-benar merasakan lawan yang sangat tangguh. Kalau saja tadi gurunya tidak membantu, mungkin akan lain jadinya. Kematian Nyai Lumping benar-benar mengejutkan Pati Adereja dan Panglima Rupadi. Seketika, kepercayaan diri mereka langsung mengendur. Tentu saja hal itu dimanfaatkan dengan baik oleh Prabu Indrajaya. Maka dengan satu teriakan yang melengking, Prabu Indrajaya langsung melompat cepat sambil mengibaskan pedangnya. Sejenak Pati Adereja terperangah, lalu buru-buru dia memapak serangan itu. Tang! Namun gerakannya kalah cepat dan dadanya tergores ujung pedang Prabu Indrajaya. Trats! Belum lagi Pati Adereja bisa menguasai tubuhnya. Tiba-tiba satu tendangan geledek sudah mendarat di dada dan kepalanya secara beruntun. Seketika tubuh Pati Adereja limbung dan Pati Adereja menjerit melengking tinggi. Dengan cepat pedang Prabu Indrajaya menusuk tenggorokan Pati pembangkang itu. Sebentar Pati Adereja masih sanggup berdiri limbung, namun begitu satu pukulan telak mendarat di dadanya, tubuhnya langsung ambruk di tanah. Blak! Tampak darah mengucur deras dari dada dan lehernya. Sejenak Prabu Indrajaya berdiri tegak sambil memandangi tubuh lawannya yang sudah tak berkutik itu. Gusti, sebaiknya kita segera mencari Gusti Permaisuri, kata Bayu yang tahu-tahu sudah berada di belakang Prabu Indrajaya. Baiklah, ayo, saut Prabu Indrajaya. Sejenak, Prabu Indrajaya memandang ke arah dua panglimanya yang tengah bertarung melawan Panglima Rupadi. Kemudian, Raja Bumi Loka itu segera berlari cepat mengikuti pendekar Pulau Neraka. Mereka terus berlari mendaki lereng Gunung Tangkar itu. Sementara itu, pertarungan antara Panglima Rupadi melawan dua orang Panglima Kerajaan Bumi Loka terus berlangsung dengan sengit. Kini jelas terlihat kalau Panglima Rupadi kian terdesak dan dalam beberapa jurus lagi pasti bisa dikalahkan. Namun dasar otak yang memang cerdik, dia segera bisa mendapat jalan. Maka sambil melemparkan senjatanya ke arah seorang lawannya, Panglima Rupadi melesat cepat melarikan diri. Hei, jangan lari kau! Bentak salah seorang panglima seraya melesat mengejar. Kedua panglima itu terus berlari cepat mengejar Panglima Rupadi. Apakah Panglima Rupadi bisa melarikan diri dari kejaran sesama panglima yang kini telah menjadi musuh? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.